Apakah yang bisa bantu menjelaskan nih tentang arti dari musyrik dan syirik ini? Ya, oke. Gimana yang? Ya, syirik dan musyrik itu dari kata yang sama, ya. Kalau syirik itu artinya perbuatannya, musyrik itu arti orangnya yang berbuat. Oh, yang berbuat disebut musyrik, perbuatannya disebut syirik. Ya, syirik itu berarti menduakan. Ya. Kalau ada kata-kata jangan menyekutukan, itu udah tafsir bukan arti. Ya, itu sudah tafsir bukan arti yang sebenarnya. Arti yang sebenarnya adalah jangan menduakan. Ya, jangan menduakan. Di sana tidak ada jangan melimakan, menyepuluhkan, menyeratusan, enggak. Cuma menduakan. Apa maksudnya menduakan? Itu yang harus kita teliti. Apa ini yang? Nah, bagaimana caranya meneliti? Nah, untuk meneliti itu kita harus kembali kepada kalimat tauhid. Coba kalimat tauhidnya apa? Kalimat tauhidnya yang pernah kita dengar adalah tanhana dharma mangrua. Tidak ada dharma yang mendua. Ya? Tanhana dharma mangrua. Itu kalimat tauhid. Nah, kalau dalam ada kalimat tauhid, itu kalimat tauhid dari Hindu. Ada kalimat tauhid yang dari Buddha. Yang disebut dengan asam seketa dharma. Artinya yang benar itu hanya satu, tidak ada duanya. Itu kalimat tauhid juga. Jadi bukan hanya Islam saja yang punya kalimat tauhid. Ya, dalam Islam ada kalimat tauhid yang bunyinya gini. Laisa kamislihi syai'un. Aku ini esa, tidak berbanding. Nah, aku ini esa, tidak berbanding. Oleh karena itu kamu jangan membuat perbandingan. Nah, ketika kamu membuat perbandingan, inilah yang disebut syirik. Syirik adalah membuat perbandingan. Apa itu perbandingan? Artinya jangan kamu memperlakukan Tuhan, memperlakukan kenyataan, bahkan memperlakukan siapapun sebagai nilai-nilai dualitas yang berbanding. Contohnya, nilai-nilai dualitas yang berbanding adalah baik, buruk, gelap, terang, siang, malam, lahir, mati, surga, neraka. Itu dualitas semua. Semua nilai-nilai dualitas itu ilusi, tidak ada, tidak eksis. Jadi kalau kita memperlakukan Tuhan sebagai nilai-nilai dualitas, atau kita melakukan syirik terhadap Tuhan, atau mendualitaskan Tuhan, itu sama dengan menganggap Tuhan hanya sebagai nilai-nilai yang tidak ada. Kita hanya menganggap Tuhan hanya sebagai nilai, bukan sebagai substansi. Ya? Karena yang disebut nilai-nilai dualitas itu tidak ada sama sekali. Tapi manusia terjebak oleh nilai-nilai dualitas. Mereka anggap siang dan malam itu ada, gelap dan terang itu ada, lahir dan mati itu ada. Loh, mereka lihat, loh, memangnya lahir mati, gelap terang itu nggak ada. Mungkin dijelaskan lagi dijelaskan lagi. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Iya, kalau memang siang dan malam itu ada, bisa nggak siang dan malam itu datang bersama-sama? Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya siang dan malam itu tidak ada. Banyak orang yang mengatakan siang malam itu kan berpasangan. Lah kalau mereka pasangan harusnya seperti suami istri bisa datang bersama. Seperti guru dan murid bisa datang bersama. Semua yang tidak bisa datang bersama itu tidak ada. Bisa nggak gelap dan terang datang bersama? Nggak bisa. Nggak bisa. Oleh karena itu semua nilai-nilai dualitas itu tidak ada. Ya?
Satu contoh lagi. Misalnya 3 tahun. Ya, 3 tahun tidak hujan. Musibah apa enggak tuh kalau 3 tahun nggak hujan? Musibah. Iya kan? 3 tahun nggak hujan, musibah nggak ya? Musibah. Sudah 3 tahun tidak hujan, tiba-tiba hujan, kira-kira gimana? Senang. Oh, alhamdulillah katanya kan? Ya, alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi hujannya nggak berhenti 3 hari gitu. Musibah. Musibah lagi. Ternyata barokah musibah itu cepat ganti-ganti. Gara-gara apa? Apakah hujan itu yang membawa musibah dan berkah? Enggak ya. Enggak. Jadi hujan itu tidak memiliki nilai dualitas. Dalam hujan itu tidak ada nilai berkah dan musibah. Iya. Ya. Hujan itu menjadi berkah dan musibah karena manusia punya kepentingan. Betul. Ya. Suatu kejadian kita anggap musibah kalau kejadian itu menghalangi kepentingan kita. Ya. Begitu pula suatu kejadian kita anggap berkah kalau kejadian itu mendukung kepentingan kita, membantu kepentingan kita. Bagi petani, hujan itu berkah. Bagi yang jualan es, bagi yang punya hajat, ya musibah. Ya, Betul. jadi musibah dan berkah ini menjadi ada karena kepentingan. Dan karena adanya kepentingan inilah akhirnya kita memperlakukan kenyataan, memperlakukan Tuhan hanya sebagai nilai-nilai dualitas. Dan ini yang disebut Syirik. Jadi syirik itu artinya memperlakukan Tuhan sebagai nilai-nilai dualitas. Sama dengan memperlakukan memperlakukan Tuhan sebagai tidak ada. Ya? Satu contoh begini, misalnya Rensa. Rensa kalau dipanggil sama adiknya Rensa apa panggilannya? kakak. Kakak. Kalau dipanggil sama kakaknya Rensa, Rensa dipanggil apa? Adik. Kok berubah-ubah panggilannya? Padahal Rensa satu orang. Kok bisa disebut adik, disebut kakak? Hah? Iya. Itu namanya kakak dan adik itu nilai dualitas. Adanya sebutan itu kan karena ada pembanding, ada orang lain. Sekarang kalau katakanlah, misalnya Rensa nggak ada kakak, nggak ada adik, tanpa kakak dan adik, Rensa itu dipanggil apa? Kakak apa adik? Nggak ada sebutan kakak adik. Iya, tidak ada sebutan dualitas tadi. Iya kan? Iya. Artinya sebutan dualitas itu memang tidak ada. Menjadi ada karena perbandingan. Oleh karena itu, ketika kita membuat perbandingan dengan Tuhan, terhadap Tuhan, kita telah melakukan syirik. Bahkan Tuhan pernah bilang, Katanya. ya, sesungguhnya manusia itu belum menyembah aku. Ya? Manusia itu menyembah aku nek ono karepnya. Kalau ada maunya baru dia sembahyang. Ya. Jadi sesungguhnya yang disembah manusia itu adalah keinginannya sendiri, nafsunya sendiri. Nah, ini para penyembah kepentingan ini. Jadi orang-orang syirik adalah orang-orang yang menyembah kepentingannya sendiri. Ya? Dia mau sembahyang kalau ada kepentingannya. Dan karena prinsip kepentingan ini, sehingga manusia terpecah belah. Ya? Terpecah belah. Karena apa? Setiap orang akan berkumpul sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Akhirnya mereka membuat grup sendiri-sendiri, ya kan? Dan akhirnya kita mungkin nggak malas bersilaturahmi, ngapain ke sana? Apa pentingnya gitu? Nah, apa untungnya gitu? Jadi semua diukur dengan penting dan untung. Apa untungnya? Apa kepentingannya? Kalau nggak ada pentingnya, nggak ada untungnya, ngapain? Nah, ini merusak pergaulan, merusak hubungan, merusak silaturahim. Makanya kenapa Tuhan marah besar dengan kelakuan syirik. Ya? Makanya Tuhan marah besar dengan kelakuan syirik. Karena dengan adanya syirik ini orang terkotak-kotak. Masing-masing kumpul dalam kotak kepentingannya masing-masing. Ini
mohon dipahami. Ya? Iya, iya. Ilmu bagaimanapun juga perjalanan spiritualmu, tapi semuanya kalau lepas dari ketauhidan itu namanya menyimpang. Betul. Tauhid itu lawannya dualitas. Ngerti nggak? Tauhid itu artinya non dualitas. Kita memang harus ke arah tauhid. Tauhid itu artinya satu kiblat, satu arah, satu kenyataan. Nah, dualitas itu nggak jelas. Api, ono elek, ono peteng, ono anu. Nggak. Dalam kenyataan nggak ada yang buruk tuh nggak ada ya. Semuanya indah. Yang buruk tuh nggak ada. Yang buruk tuh hanya ada dalam pikiran manusia ya. Pikiran manusia sendiri yang Iya. buruk. Oleh karena itu, apa yang dulu menjadi kesalahan yang pernah dialami oleh Adam dan keturunannya, ini harus kita pelajari. Kita harus kembali lagi kepada bakat semula. Nah, kesalahan Adam ini yang oleh orang-orang Kristen disebut dengan dosa warisan. Dosa warisan. Iya, artinya gara-gara Adam bisa bahasa, kita pun juga terperangkap oleh bahasa. Kita tidak pernah kenal Tuhan kecuali namanya, kecuali kata-katanya. Dan setiap orang memahami kata berbeda-beda. Ya, kita mungkin percaya dengan Allah yang sama, tapi dengan pengertian berbeda-beda setiap orang. Kita diperangkap oleh bahasa. Dan setiap bahasa yang kita temukan pasti dilatar belakangi oleh kontekstual yang berbeda, oleh sejarah yang berbeda, oleh konotasi yang berbeda. Sehingga kalau kita bicara tentang Tuhan, bisa bertengkar satu sama lain, sekalipun satu agama. Dan mereka dengan agama lain. Padahal mereka sama-sama nggak tahu. Hah? Ya kan? Iya. Nah, oleh karena itu capailah Tuhan sampai ke tingkat yang paling nyata. Tuhan seringkali menggambarkan dirinya sebagai cahaya di atas cahaya, loh. Tapi Tuhan bukan cahaya, Iya. dia lebih dari cahaya. Cuma menggambarkan. Untuk melihat Tuhan kita nggak butuh cahaya lagi. Begitu terangnya dia. Ya, dia terang. Kalau sampai nggak bisa lihat, terus yang salah siapa? Tuhan tidak pernah menghijab dirinya. Iya. Tuhan tidak bersembunyi. Tuhan tidak berada di dalam ruang tertentu sehingga sampai harus mengetuk pintunya. Andai kata sampai mengetuk pintu, itu bukan pintunya Tuhan, pintunya sampean. Pintu penjaranya sampean. Iya. Setiap manusia itu terperangkap dalam penjaranya masing-masing. Masya Allah. Ketika sampai mengetuk pintu, seolah-olah pintu Tuhan yang sampai tutup. Bukan. Tuhan nggak punya pintu. Tuhan tidak terperangkap. Kita yang terperangkap. Nah, makanya kita harus keluar. Ya. Semoga bisa semoga jawabannya Keluar